Hari Minggu teman-teman, sebelum beribadah, kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kita mau ibadah. Pimpin ibadah kami sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Jadi mari kita bangkit berdiri dan nyanyi buat Tuhan. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Ya adik-adik, lebih semangat lagi nyanyinya. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Pancarkan terang Tuhan. Semangat kan adik-adik untuk memuji dan menyembah nama Tuhan? Yuk kita nyanyi lagi dengan lebih semangat ya. Aku putra mahkota kerajaan surga. Aku ingin menjadi terang di dalam dunia, menyinari dunia yang gelap. Bersama Yesus pasti ku menang. Aku selalu berjalan dalam terangnya. Aku putra mahkota kerajaan surga. Aku ingin menjadi terang di dalam dunia, menyinari dunia yang gelap. Bersama Yesus pasti ku menang. Aku selalu berjalan dalam terangnya. Aku putra mahkota kerajaan surga. Aku ingin menjadi terang di dalam dunia, menyinari dunia yang gelap. Bersama Yesus pasti ku menang. Aku selalu berjalan dalam terangnya. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yesus mengutus murid-muridnya untuk mengabarkan keselamatan dan memberitakan kerajaan sorga. Sebagai murid Kristus, Life Kids pun rindu mengambil bagian dalam misi kerajaan Allah melalui pelayanan misi Yayasan Harapan Bangsa Lentera Mandiri atau HBLM.
Beberapa program misi yang sedang dilakukan di Life Kids saat ini antara lain Life Kid Care Act, Ayo Teman, Doa 5 Jari setiap minggu misi untuk para oikos, dan juga ikut serta dalam pemberian Seed of Faith untuk pekerjaan misi di gereja kita. Ayo Teman adalah program yang mengajak anak-anak Life Kids untuk membawa teman baru serta oikos mereka untuk datang beribadah onsite di Life Kids. Anak-anak diajar untuk mendoakan teman dan oikos mereka dengan doa 5 jari setiap hari, dan di ibadah juga akan dilakukan pada setiap minggu misi. Tidak lupa setelah mendoakan, mereka akan mengajak teman baru dan oikos mereka untuk beribadah bersama-sama di Life Kids, agar makin banyak anak-anak yang mengenal Yesus dan menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Oke, sekarang siapa nih nama teman kamu yang kamu ajak di program Ayo Teman? Dana sama Glory. Oke, susah nggak ngajak mereka? Gimana caranya buat kamu ngajak mereka? Oke, karena mereka mau nih sekarang, kamu gimana perasaannya? Mereka mau ikut kamu ke gereja? Gimana, kalian boleh ditunjukin hadiahnya? Seneng nggak dapat hadiahnya? Sekarang hari ini Orlin bawa teman. Nah, siapa sih nama teman yang kamu bawa di program ini? Audrey. Audrey. Oh, kalau Audrey gimana nih perasaannya diajakin sama Orlin? Mau. Oke. Seneng nggak diajak ke gereja? Seneng, banyak temen ya? Bisa ketemu teman-teman Oh, bisa ketemu teman-teman. Oke, hebat. Ayo ikut Ayo Teman. Teman-teman, mari kita berdoa untuk oikos kita dengan doa 5 jari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk oikos kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar setiap kuasa yang menghalangi mereka. Roh Kudus sentuh hati mereka, sehingga mereka bisa mengalami perjumpaan yang manis dengan Tuhan. Melalui kami yang kecil ini, kiranya Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari teman-teman Life Kids, doakan oikos kita setiap hari ya, dan ikut bersama-sama gabung di program misi gereja kita, yaitu Yayasan Harapan Bangsa Lentera Mandiri, Greater Life, Brighter Future. Adik, sekarang saatnya kita sungguh-sungguh kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita ke satu pujian. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar kami mau baca firman. Berkati Cici Koko yang membawakan firman. Tolong kami biar mengerti baca firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin.
Halo adik-adik. Nah, siapa yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Katakan yes. Wah, udah banyak banget yang bilang yes. Kok kedengaran sampai sini? Nah, jadi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pastinya sangat menguatkan, terutama buat kalian yang saat-saat ini sedang mengalami kesulitan, yang mengalami pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kalian. Oke? Kalau gitu, yuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, Koko mau tanya dulu ke kalian, di sini siapa yang udah percaya sama Tuhan Yesus? Kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Oke, Koko yakin dan percaya bahwa kalian pastinya udah percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang menebus kita. Nah, tapi Koko juga mau tanya nih ke kalian, pernah gak sih kalian berpikir kalau kalian ketika walaupun sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi Tuhan kadang masih memberikan kita masalah-masalah. Tuhan masih memberikan kepada kita kesulitan-kesulitan, misalnya seperti di sekolah, guru memberikan tugas yang banyak banget sama kalian. Habis itu kalian besoknya ada ulangan yang banyak, bahkan ada yang sampai 3 kali dalam sehari ulangannya. Nah, pernah gak sih kalian mikir, kenapa sih aku udah percaya sama Tuhan Yesus, tapi Tuhan masih memberikan kepadaku kesulitan-kesulitan ini? Oke, nah hari ini kita akan mendapatkan jawabannya melalui firman Tuhan yang akan Koko bagiin. Kita sama-sama siapin hati kita sama-sama siapin pikiran kita, oke? Oke, hari ini kita akan belajar yang judulnya mengenai bertahan sampai akhir. Oke, Koko mau cerita sebuah cerita yang menarik nih buat kita dengar. Jadi ada seorang anak laki-laki yang namanya Chris. Jadi Chris ini adalah seorang atlet lari, dan pada suatu hari Chris ini mengikuti sebuah lari maraton, sebuah lomba. Nah, tapi tiba-tiba di tengah jalan ketika dia sedang berlari, kakinya tiba-tiba sakit. Nah, dan dia larinya terseok-seok di jalur lintasan lari maraton. Nah, meskipun kakinya udah sangat capek, udah kelelahan, tapi Chris terus berjuang untuk menyelesaikan perlombaan yang diikutinya. Sementara itu, pemenang lari maraton itu udah sampai di garis finish. Semuanya udah sampai di garis finish, udah sampai menyelesaikan lombanya. Tapi Chris masih terus berlari menyelesaikan pertandingannya. Tapi akhirnya Chris pun sampai di garis finish sebagai orang yang terakhir. Nah, tapi ketika Chris udah sampai di garis finish, gak ada satupun yang menyambutnya. Para penonton udah enggak lagi memperhatikannya. Tapi ada satu orang yang menyambut dia. Hanya ayahnya sendiri yang datang mendekatinya sambil tersenyum bangga. Ayahnya berkata kepada Chris, "Kamu berhasil, nak. Lain kali kita akan jadi yang terdepan." Nah, tahu gak sih adik-adik, kalau kemenangan itu gak hanya diukur dari piala-piala yang kita dapat, tapi dari apa yang diukurnya? Tapi kemenangan itu dilihat dari prosesnya dalam mencapai kemenangan itu, tapi melalui disiplin yang kita lakukan dalam menghadapi persoalan-persoalan itu. Apakah bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Apakah kita mengandalkan Tuhan Yesus dalam apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan? Nah, di sini Koko mau ajak adik-adik semua untuk baca firman Tuhan. Ada di ayatnya di Yohanes 21 ayat 1 sampai 6. Oke, Koko undang adik-adik semua untuk siapin Alkitabnya, kita baca sama-sama. Yohanes 21 ayat 1 sampai 6. Judulnya adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Oke. Yuk kita sama-sama baca ayat yang pertama. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, stop sampai di situ dulu.
Jadi Koko mau jelasin nih backgroundnya atau latar belakang cerita firman Tuhan ini. Jadi pada waktu itu murid-murid Yesus ini hendak untuk menangkap ikan, menjala ikan. Tapi semalaman itu mereka nggak dapetin apa-apa, satupun ikan itu nggak didapat. Mereka udah kerja keras, mereka udah nungguin semalaman sampai nggak tidur itu hanya untuk menangkap ikan, tapi ikannya nggak dapat sama sekali. Nah mungkin kalian juga kadang-kadang merasa kalian udah belajar dengan semaksimal mungkin di sekolah. Kalian besok ada ulangan, terus malamnya kalian udah belajar dengan jerih payah, kalian belajar dengan maksimal sampai malam, sampai larut malam, tapi merasa kok ini nggak masuk ke otak ya, kok ini nggak paham-paham, aku nggak ngerti-ngerti ulangan ini, gimana sih caranya, gimana aku bisa pahamin pelajaran ini gitu. Nah di sini sama seperti pada waktu itu murid-murid Yesus itu nggak menangkap ikan sama sekali. Nah di sini kita lihat ayatnya yang ke-4, kita lanjut. 1, 2, 3. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Nah, ayat yang ke-6, ini yang menarik. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Oke, di ayat yang ke-6 ini, Koko mengambil sesuatu yang berharga. Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kita. Di sini ayat yang ke-6 dibilang, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu, cast your net." Nah, di sini artinya adalah ketika kita udah melakukan apa yang menjadi bagian kita, ketika kita udah melakukan semaksimal mungkin yang kita bisa lakukan gitu. Kita udah belajar mati-matian, kita udah belajar dengan maksimal sampai larut malam. Tapi kita merasa kok nggak masuk-masuk ke otak, kita nggak ngerti-ngerti. Udah cukup tidur, istirahat. Oke, cast your net, tebarkan jalamu. Oke, biarkan Tuhan yang do the rest, lakukan sisanya. Kamu udah lakukan yang terbaik dari bagian kamu. Kalau gitu udah kasih ke Tuhan, karena Tuhan Yesus yang akan berikan kemampuan kepada kamu, karena Tuhan Yesus yang bakal lakukan bagiannya. Kita udah lakukan yang terbaik. Kalau gitu udah cukup istirahat, biarin Tuhan Yesus yang lakukan sisanya. Di sini Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa kita mau terus mengandalkan Tuhan dalam setiap hal dalam kehidupan kita, dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan Yesus mau ada bersama-sama dengan kita. Tapi apakah kita mau Tuhan Yesus itu ada selalu buat kita? Tapi apakah kita mau selalu berpegang sama Tuhan Yesus? Nah, yuk kita sama-sama dalam setiap langkah kehidupan kita, dalam setiap hal yang kita lakukan, kita selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Walaupun kita udah semaksimal mungkin, walaupun kita udah melakukan bagian kita yang maksimal, kalau misalnya kita nggak mengandalkan Tuhan, itu akan sia-sia akhirnya. Kita nggak bakal mendapatkan apa-apa. Tapi ketika kita mau mengandalkan Tuhan, kita mau mempercayakan kepada Tuhan, trust God dalam apapun yang kita kerjakan. Nah, disitulah kuasa Tuhan bekerja, disitulah Tuhan Yesus memberikan kemampuan kepada kita, Tuhan Yesus memberikan arahan kepada kita untuk menebarkan jalanya. Nah, di sini Tuhan Yesus bilang, tebarkanlah jalamu. Murid-muridnya langsung menebarkan jalanya. Artinya murid-muridnya di sini taat sama firman Tuhan, taat sama Tuhan Yesus. Dia percaya sama Tuhan Yesus. Kalau dia menebarkan jalannya, dia akan mendapatkan sesuatu.
ayat hafalan kita hari ini adalah sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yakobus 1 ayat 3. Kita ulangi sekali lagi ya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yakobus 1 ayat 3. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya. Yuk kita berdoa, kita satukan hati kita berikan yang terbaik, persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus melalui doa. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami anak-anak-Mu, anak-anak Life Kids, merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau belajar untuk selalu merendahkan hati kami di hadapan-Mu, untuk selalu mengandalkan Engkau dalam setiap hal yang kami lakukan. Biar kami juga bisa bertahan sampai akhir. Kami bisa berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami bisa melewati segala rintangan, segala persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kami yakin kami bisa menang. Kami bisa mendapatkan sesuatu yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati anak-anak-Mu dalam sekolah, dalam hubungan dengan orang tua, dengan pertemanan ya Tuhan. Engkau jagai kami, Kau yang berkati kami, Kau yang sertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan, yang boleh kami pelajari hari ini. Biar firman-Mu bisa selalu menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami anak-anak-Mu, kami bersatu hati, kami percayakan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, Allahku yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita yang percaya katakan amin. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kata amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau bukakan QR code dan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau bisa didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Life Kids serta subscribe YouTube channel Life Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup Life Kids, yuk segera menghubungi Life Kids. Dan aku juga mau ajak teman-teman untuk beribadah secara onsite Life Kids di gereja kalau kalian dalam keadaan sehat ya. Bless you, bye-bye. Halo adik-adik, Cici Koko mengajak adik-adik untuk dapat mengikuti ibadah Life Kids secara onsite di jam-jam ibadah yang ada. Dan dipastikan adik-adik dalam keadaan sehat ya. Dan mulai bulan Juni 2024, ibadah onsite Life Kids selain diadakan di GSC Bethlehem Surya Kencana di jam 8, 11, dan 5 sore juga diadakan di The Center Sentul pada hari Minggu jam 8 pagi. Dan C4 Tunas Harapan di hari Sabtu jam 5 sore. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi nomor Life Kids berikut ini. Sistem prestasi kehadiran adik-adik di ibadah onsite di 3 tempat ini menggunakan kartu absen. Jadi setiap ibadah jangan lupa dibawa kartu absennya dan tap di mesin absensi yang ada. Dan yang pasti jangan sampai hilang ya adik-adik. Untuk adik-adik yang belum mendapatkan kartu, kalian dapat menghubungi guru kelas masing-masing saat hadir di ibadah onsite. Hadiah kerajinan juga akan dihitung berdasarkan jumlah kehadiran adik-adik di ibadah onsite sesuai data yang masuk di sistem absensi Life Kids. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite, dapat beribadah secara online di YouTube Life Kids pada jam 9.30 pagi. Adik-adik dan papa mama juga dimohon untuk memperhatikan info-info yang ada di grup WhatsApp kelas atau media sosial Life Kids agar tidak kehilangan info seputar kegiatan-kegiatan Life Kids. Sekian informasi hari ini, Tuhan Yesus memberkati.